Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Pada hari ini kita belajar, saudara, bagaimana kita dapat mengatasi masalah demi masalah di dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena saudara menyadari bahwa masa-masa seperti sekarang, terutama di tempat kita di Indonesia ini, segala sesuatu tidak dapat dideteksi. Segala sesuatunya serba mendadak. Betul tidak? Presiden kita juga ngomongnya mendadak. Nah, ya tak? Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari bahwa benar-benar keadaan kita ini seperti di dalam zamannya Nabi Habakuk, bahwa hukum berlaku terbalik. Orang mengasihi dirinya sendiri semuanya. Nah, padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan, saudara. Tapi mengapa justru dibiarkan Tuhan hal itu terjadi? Nah, kerap kali kita tidak bisa tahu, saudara. Dan hal itu tetap terjadi sampai sekarang. Dan saudara perhatikan, saudara dan saya jadi orang Kristen. Tapi mengapa kok bolak-balik jatuh bangun, benar enggak? Nah, tapi masalah ini jatuh bangun lagi. Nanti kalau sedang suasananya enak, roh, nah, bahasa Jawanya itu penak saya itu. Rohnya temerap, nah, rohnya itu nempel, ya tahu, penuh, baik. Saudara tahu mengapa? Nah, kita kalau tidak belajar, saudara akan ketinggalan. Maka di dalam Kisah Para Rasul kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya, sama dengan saudara dan saya. Mulai ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah menderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, terus maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, dan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ayat 8 saudara perhatikan. Ini kuncinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatiin saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara. Kita kerap kali menjadi orang Kristen karena apa? Karena cuma ingin diberkati. Ini faktanya saudara. Saudara kerap kali jadi orang Kristen itu di keberkatan dulu jadi orang Kristen, atau cari Yesus jadi orang Kristen dalam punya masalah banyak. Jadi orang Kristen masalahnya banyak dulu atau keberkatan dulu? 90% masalah, no? Karena punya masalah, gak ada jalan keluar, ya no? Cari Yesus. Mengapa saudara? Karena sudah mentok. Terutama orang yang sakit, orang yang utang.
Loh, saya ini kerap kali didatangi loh, saudara. Banyak didatangi. Saya ini waktu utang ya tidak pernah ngomong sama saya. Sekarang utang tidak bisa bayar, datengin saya. Saya bilang, buat apa? Supaya orang yang utang itu mau kasih fasilitas, kebebasan atau ditunda. Loh, ini saya banyak loh, saudara. Kalau orang sakit, nah, selalu mesti gitu. Sakit pertama, enggak ribut. Coba contohnya, saudara sakit panas dingin, flu. Enggak pernah cari hamba Tuhan tuh. Enggak pernah, enggak? Nanti kalau sudah mentok, obat sudah tidak bisa, dokter tidak bisa, angkat tangan semua, duitnya sudah habis. Ya dah? Terus dokternya angkat tangan, baru cari hamba Tuhan. Nah, maka dari itu saudara perhatikan, Tuhan Yesus sudah ngomong. Yang ngarang kisah Rasul ini Dokter Lukas namanya, saudara. Dia seorang dokter, dan dia sebelum pada waktu Tuhan Yesus hidup, dia belum jadi murid Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, malah dia nyelidikin, baru dia percaya bahwa betul-betul Yesus itu Mesias. Nah, banyak orang Kristen tuh gitu, saudara. Lihat dulu. Ya dah? Kalau sudah lihat, buktinya nyata, baru percaya. Nah, itu sebetulnya hikmat atau iman? Hah? Itu hikmat, itu bukan iman. Tapi lucunya, orang sudah jadi Kristen, tetap hikmat dunianya itu kok dipakai, terus caranya tetap tidak berubah-berubah. Padahal Tuhan berkata, kamu dan saya hidup di dalam Yesus, itu harus mulai berubah. Hidup dengan dunia itu hikmat, berubah menjadi hidup dalam iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, saudara berubah. Zaman sekarang, saudara, Tuhan ngomong sama saya. Sekarang ini, engkau ingatkan anak-anakku, kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Mereka menuju kepada krisis iman. Loh, saya bilang, loh Tuhan, loh di kebaktian di mana-mana tuh penuh kok Tuhan. Banyak orang cari engkau kok. Tapi Tuhan berkata apa? Dia cari karena kesulitan. Tapi bukan karena iman. Ayo jujur. Kalau saudara kesulitan banyak, doanya tambah banyak enggak? Hah? Kalau saudara diberkati banyak, doanya tambah banyak atau tambah sedikit? Nah, tambah sedikit kenapa? No time. Betul dah? Hah? Seneng-seneng ngabisin duitnya, gak ada waktu buat Tuhan. Paling-paling datang, terima kasih Tuhan. Nah, mau tidur karena sudah capek shopping, ngantuk. Ya kan? Besok bangun pagi-pagi, seger, sembahyang, aduh Tuhan, masih ngantuk. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, apakah kalau nanti anak manusia datang, dia mendapati iman? Lo ngerti enggak? Bahwa kalau saudara dan saya sekarang ini loh ya, Tuhan datang, 90% pasti enggak masuk, enggak ikut. Kenapa? Tapi enggak siap. Makanya kalau orang itu sakit enggak mati-mati, lalu saya ditanya, Pak kok enggak mati-mati sih Pak? Loh itu justru Tuhan tuh sayang, ditunggu sampai bertobat. Lah ya dah. Sebabnya kalau mati sekarang langsung terus dah masuk surga kan kasihan. Wong selama hidupnya jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara dan saya itu hidupmu benar-benar sudah nyiapkan diri, mati itu enak. Gak usah sakit, gak usah susah. Wong cuma napasnya tarik 3 kali, gelegek selesai. Itu toh. Loh, saya berani cerita karena saya ngalami, saudara. Saya ngalami mati. Jangan kamu kira saya tidak pernah ngalami saya. Mati, benar-benar mati. Makanya saya bisa cerita orang mati. Mati itu kok ternyata kok enak sih Tuhan. Nah yang cuma pindah.
ninggalin tubuh pergi ke surga, roh sama jiwanya pergi. Nah, enak. Nah, gak sakit. Saya tuh tidur saudara. Tahu-tahu kaget karena napasnya sesek. Nah, saya dokter gizi kan ya ngerti. Oh, jantungku udah jalan. Cuma mati loh, gampang. Jadi ternyata itu mati itu gampang. Bukan gampang toh, tapi tidak. Gak menderita, saudara. Nah itu dia alami kakak saya juga. Baru beberapa bulan yang lalu ya. Bulan yang lalu, April ya. Ya gitu. Baru pergi ke kantor, naik jompit loh. Pakai helm, pakai kacamata hitam. Baru 5 menit dari rumah. Di jalan nyetandar jompit. Nah, saya yakin dia sudah merasa itu, gak enak. Jompitnya disandar, minggir, dimatiin, lalu dia duduk, mati. Loh, penak toh? Loh, kalau sakit, gak mungkin dia naik jompit, betul? Loh, kalau susah, dia nggak isanya tandar. Paling-paling mesti guling, gitu dah? Enggak, berhenti, nyetandar, mesin dimatiin, duduk, mati. Enak nah? Mau ngalami enggak? Lah itu masalahnya. Saudara tidak mau mengalami karena apa belum? Siap. Maka dari itu saudara perhatikan Alkitab. Tuhan Yesus berkata apa? Kenapa saudara dan saya tidak siap? Karena Tuhan tahu bahwa saudara dan saya belum mampu mengatasi masalah. Karena ternyata hidupmu masih penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itu salah satu yang barometer yang untuk mendeteksi saudara bahwa hidupmu tidak di dalam kekuasaan Roh Kudus. Penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan memikirkan masa depan. Loh, saudara ini percaya enggak? Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan itu merencanakan yang baiknya itu di permulaan, di tengah, atau di akhir. Akhir. Lah, tengah-tengahnya enak enggak? Enggak berani dah. Tengah-tengahnya itu enggak enak. Karena apa? Karena selama saudara hidup, saudara di dalam dunia tidak ada yang tidak punya masalah, betul tidak? Ayo, masalah itu tetap datang. Kamu tidak usah, kamu mau menghindar kemana? Tetap datang. Tidak bisa sudah. Sakit mesti, ya toh? Tergantung situasi. Benar tidak? Uang, masalah keuangan mesti. Kamu hidup, butuh duit, ya toh? Lalu keluarga, dulunya tidak kawin, sudah gede, anak-anak sudah gede, punya pacar, kepengen kawin, ya kan? Kawin, masalah lagi dulu nih pikirnya kawin enak, masalahnya tidak barbar malah. Betul lah? Ya kan? Belum nanti nyesuaiin watak, susah. Udah tidak nyesuaiin watak, nggak punya anak lagi, bingung lagi. Ayo, nanti punya anak, bingung lagi. Masalah lagi. Gak punya anak berarti duitnya tambah. Makan susu nih piye. Ayo. Kalau sakit piye. Lah ya ini tambah masalah lagi. Tidak akan selesai saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena kalau engkau dan saya di dalam Yesus, engkau akan bisa atasi. Kenapa? Karena Yesus disebut jalan kebenaran dan hidup. Nah, tetapi kita sudah di dalam Yesus, sudah percaya firman, sudah membaca firman, sudah mengaminkan, mau ngimani, beriman. Tapi kenapa kok masih jatuh bangun? Satu, karena tidak ada Roh Kudus. Nah,
ada Roh Kudus. Nah, makanya itu saudara perhatikan. Selama Tuhan Yesus, setelah dia bangkit dari antara orang mati, berapa lama dia di dalam dunia? 40 hari. Betul tak? 40 hari baru dia naik ke surga. Selama 40 hari, apa yang dilakukan? Nah, ini saudara harus perhatikan. Karena ini kuncinya hidup orang-orang Kristen. Saudara tahu? Kita kerap kali tidak bisa tahu. Tetapi kita dapat belajar dari pengalaman rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Selama 40 hari ditinggal Tuhan, Tuhan Yesus dampingi terus gak? Ayo, tanyakan. Selama 40 hari, Tuhan Yesus belum naik ke surga. Selama itu dia dampingi murid-muridnya terus gak? Hah? Iya. Makanya baca. Tapi betul. Yang bilang dia itu betul. Betulnya apa? Dia secara rohani, secara roh mendampingi. Tetapi secara daging tidak. Karena pada waktu mereka kumpul di satu kamar, tahu-tahu Tuhan Yesusnya muncul. Loh, berarti kan sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, Petrus pergi nangkep ikan lagi. Semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Tuhannya pagi-pagi muncul. Loh, ya nah? Berarti secara roh Tuhan tuh dampingi enggak? Karena tahu, melihat terus. Tapi secara daging tidak. Terus 2 orang murid berangkat ke Emmaus, pulang ke rumahnya. Karena apa? Kenapa kok pulang? Hah? Karena belum ketemu Tuhan Yesus. Bingung. Mati. Murid-murid perempuan bilang hidup. Tapi mana? Karena dalam kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, udah, gak usah kumpul-kumpul, pulang aja. Ya kan? Lalu di tengah jalan ditemui Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari secara roh Tuhan itu menyertai, tetapi secara daging tidak. Hanya sewaktu-waktu. Nah, saudara, mengapa hal itu dilakukan oleh Tuhan 40 hari di dalam dunia? Sebab Tuhan itu tahu murid-muridnya belum mampu untuk ditinggal langsung, dilepasin begitu saja menghadapi dunia, tantangan, aniaya, penderitaan. Mereka pertama kali waktu Tuhan Yesus dianiaya, Petrus menyangkal. Dan pada waktu itu Petrus sudah punya Roh Kudus belum? Sudah. Roh Kudusnya belum turun kok sudah, itu dari mana? Belum. Jadi pada waktu Tuhan Yesus belum mati, Tuhan Yesus secara daging menyertai. Itu adalah orang-orang yang pertama kali bertobat, belum dibaptis. Dia percaya, dia mengimani, itu orang percaya pertama kali. Nah, lalu hidup di dalam situasi seperti itu, hanya firman. Yesus itu firman. Mereka masih hidup dalam ketakutan enggak? Masih takut sekali. Meskipun imannya seolah-olah kuat. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, aku sebentar lagi mati. Petrus bilang apa? Jangan Tuhan. Aku mau mati bersama dengan engkau. Oh, semua kamu ninggalkan saya. Enggak. Semua biar ninggalin. Saya enggak. Oh, hebat toh? Hebat toh? Persis kamu toh? Saat kamu sedang jatuh cinta. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu itu dulu waktu pacaran jatuh cinta bilang apa? Mati bersama. Iya kan? Tapi kalau sudah kawin, mati ya ganti lagi lah, malah gitu. Ya toh, kenyataan gitu toh. Itu persis Petrus, saudara. Tidak punya Roh Kudus, hanya firman. Tapi selalu jatuh terus, kalah. Nah, lalu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit, tapi masih di dalam dunia. Roh Kudus belum datang, jadi selama 40 hari.
Tuhan Yesus memberikan mereka Roh Kudus pada. Mereka terima Roh Kudus apa belum? Belum. Ayo. Nah, ini banyak yang belum tahu dah. Sudah apa belum? Separuh sudah, harus belum ini. Nah, lalu saya milih yang mana? Nah, sekarang saya milih baca Alkitab. Baca. Yohanes 20, baca. Nanti kalau sudah baca baru saya tanyai lagi. Jadi yang jawab kamu sendiri, bukan saya. Supaya terjadi kesatuan. Yohanes 20 ayat 21, 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sudah terima belum? Nah, ini satu. Karena sudah, Mbak. Padahal saudara sebetulnya sudah baca enggak itu? Sudah, tapi enggak. Bukan enggak ngerti, belum masuk. Baca sih baca, tapi belum. Nah, jadi ada berapa? 3 tahap. Hidup kekristenan kalau saudara mau menang, ada 3 tahap. Yang pertama adalah sebelum terima Roh Kudus, hanya firman. Yang kedua, sudah terima firman, artinya saudara sudah dibaptiskan. Contohnya orang Protestan, seperti saya orang GKI. Kalau kita sudah percaya, dibaptis, itu pasti sudah terima Roh Kudus. Benar enggak? Benar, memang sudah. Persis kayak Tuhan Yesus. Diembus, terima Roh Kudus. Sudah, tapi belum penuh. Karena kepenuhannya nanti 450 hari lah. Hari Pantekosta, betul? Nah, jadi jangan nyalain. Jangan nyalain bilang, gereja Protestan belum enggak punya Roh Kudus. Siapa bilang? Ngawur itu. Sudah punya. Sebab saya sendiri dulu juga gitu. Sudah punya. Lalu dari kecil Tuhan sudah ngomong sama saya. Ngomongnya bahasa Indonesia lagi. Kalau bahasa roh, enggak ngerti artinya. Ya toh? Nah, lalu pada waktu Petrus sudah diembus Tuhan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terima enggak? Terima. Tapi masih takut enggak? Masih. Tapi nyangkal enggak? Enggak. Sudah enggak. Tapi kalau kumpul-kumpul, pintu tertutup. Karena masih takut. Nah, contohnya begini. Nah, saudara mungkin sudah bilang enggak takut, ya toh? Enggak takut toh? Itu kan ngomongmu. Contohnya gini saja. Kadang-kadang saudara kumpul sama orang-orang dunia. Pengusaha-pengusaha atau ibu-ibu kumpulan arisan. Nah, terus diajak makan bersama. Kadang-kadang saudara berdoa apa enggak? Itu perkara kecil aja. Loh, pas saudara sendirian yang Kristen. Semuanya enggak Kristen. Yuk, mari, siap, makan. Sembahyang enggak? Ini pertentangan enggak? Hah? Kadang-kadang pertentangan karena apa? Bukankah kita berkata, kalau sembahyang enggak usah orang tahu. Nah, kunci kamar, bapakmu tahu yang tidak kelihatan. Loh, ini saya alami sendiri, saudara. Dulu. Nah, jadi waktu sekolah saya itu sudah ngomong sama Tuhan, sudah punya Roh Kudus, sudah. Tapi kalau makan sama teman-teman, sok suci, digituin soalnya. Satu kedua di kos, kalau saya makan sama-sama toh, di kos itu kan ikannya terbatas. Ikannya cuma kasih satu. Saya sembahyang sendiri, hilang ikannya. Waduh. Pak kos, yang Kristen cuma aku. Aku sembahyang enggak sih Tuhan? Sembahyang. Waduh. Agak malu, jujur, betul enggak? Nah, makanya itu nanti kalau kamu ngalami, rasain dulu.
Itu jangan nyalahin saudara. Karena apa? Memang ada tingkatnya. Tingkat yang kedua itu tetap masih malu, masih takut, penuh dengan ketakutan. Sehingga kumpul-kumpul pun diam-diam, nggak usah buka-buka. Terus saya dulu gitu saudara, sembahyang hilang. Terus diisi Tuhan, sembahyang hilang ikanku. Nggak sembahyang, salah sama engkau. Nah, itu sama. Akhirnya saya nakal. Daripada sembahyang tak ludahi dulu. Duh, wah, ayo. Kalau ini ikannya tak ludahi, duh, diambil enggak? Ayo. Saya tuh dulu nakal, cukup nakal, saudara. Akalnya juga banyak. Sama dengan kamu. Jadi saya nakal, pengalaman, saudara. Nah, ya makanya itu. Jadi kenyataan ini hidup kenyataan, saudara. Gak bisa kamu hindarkan, gak bisa. Sebab Tuhan sudah berkata, kamu adalah anak-anak Tuhan tuh serigala, domba di tengah serigala. Jadi memang susah, saudara. Tapi saudara harus tahu, Yesus Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Makanya selama 40 hari Tuhan tuh kerap kali masih datang. Kenapa? Mendampingi bahwa aku ada. Kamu tuh harus percaya bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Biarpun aku bisa ngilang, tapi kamu harus percaya bahwa aku menyertai kamu. Jadi kadang-kadang dia muncul, kerap kali dia hilang. Tapi dia menyertai, seperti keadaan saudara sekarang. Kadang-kadang kamu punya masalah, kepingin disertai Tuhan, tapi doa kok seolah-olah tidak ada. Saudara harus percaya, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan itu setia. Tapi, ini yang saya katakan, saudara harus tahu kapan Tuhannya itu hadir. Kerap kali muncul. Ayo, kalau sudah mepet. Nanti, contohnya, Petrus sudah punya Roh Kudus, sudah terima. Tapi tidak ketemu Tuhan lagi, kumpul-kumpul sama teman-temannya. Malu, karena dia pernah nyangkal. Malu toh? Malu. Akhirnya dia balik lagi ke nangkep ikan, hal yang lama. Ini sama dengan anak-anak Tuhan, saudara. Dia sudah percaya, sudah bertobat, terima Yesus, terima Roh Kudus, sudah. Tapi di dalam kebingungannya, kerap kali dia kepingin kembali yang lama, memikirkan daging, pengen, aduh kawin kok susah kayak gini, tahu gini loh, lebih baik nggak kawin. Nah, jadi lalu kepingin balik ke yang lama, cerai. Nanti punya kerjaan, dulu gak jadi orang Kristen, kalau dagang nipu kok untung. Sekarang jadi orang Kristen, untungnya kok jadi tipis karena jujur. Loh, bener lah? Ya dah. Nah ini malah ibu bilang, iya memang itu. Betul lah? Itu kenyataan, gak jadi hindarkan saudara. Karena kalau dulu tuh nipu, jadi untungnya bah. Umpamanya jual handphone, ya dah, jual handphone. Ini baru saya terima. Padahal second hand lah. Nah, nipu enggak? Padahal second hand. Nah, tapi harusnya kalau anak Tuhan bilang, ini baru. Second. Orangnya bilang, oh, wah, enggak mau. Loh, ya kan? Karena manusia itu memang senang ditipu. Tapi Tuhan berkata, kamu harus cerdik. Jadi minta hikmat Tuhan. Kalau yang datang itu, yang tambah hidup itu siapa? Yang jual, yang beli siapa? Minta berdoa gini, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Kan kau bilang aku harus cerdik. Itu. Tapi kamu nggak pernah sih mikir pakai cara dewek cerdik. Nipu lagi. Tapi apa? Daripada untungnya sidik, wes lah lumayan. Nanti habis itu minta ampun, minta dosa. Nah, saudara tahu? Petrus kembali ke laman. Semalam suntuk tidak mendapat hasil.
Banyak orang Kristen sudah terima Yesus, sudah terima Roh Kudus. Kalau kamu kembali dengan cara yang lama, hasil kelihatannya banyak, tetapi kantongnya bocor. Bocornya kenapa? Bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa segala macam. Karena apa? Setan menuntut. Tapi kalau saudara benar-benar mengerti firman, dan saudara percaya bahwa engkau disertai Tuhan, hasil sedikit, tapi kamu dipelihara, bisa menikmati. Karena apa? Tidak sakit, tidak bocor, tidak ada masalah. Loh, kamu punya untung banyak, mobilnya tabrakan, habis lagi. Banyak yang bilang sama saya begini, Pak, saya ini diberkati Tuhan banyak, tapi keluarnya kok banyak. Nah, itu kantongnya bocor, saya bilang. Lah bocornya di mana? Ya karena kamu masih cara lama, cara berpikir yang lama. Seperti Petrus, seperti dua orang yang pergi ke Emmaus, di dalam kebingungan, lebih baik pulang. Padahal Tuhan Yesus tahu, kegundahan, ketakutan, kekhawatiran kamu Tuhan tahu. Gak usah takut, karena kamu disertai Tuhan. Tapi caranya Tuhan datang, itu kalau kamu sudah gak ada jalan, baru dia datang. Selama saudara masih bisa, Tuhan ini biarin. Kenapa? Karena saudara tidak harap pada Tuhan permulaan. Sudah kebiasaan, kalau sudah kepepet, baru Tuhan. Tuhan ini datangnya ya pepet. Tapi kalau saudara dan saya dari permulaan, setia dalam perkara yang kecil, apa saja ngomong sama Tuhan, bisa. Loh, saya itu dulu ya di Irian Barat, saya itu pedagang. Saya dinas dokter di sana, tapi dagang saudara. Sebab dinas dokter gajinya tidak cukup, 5 hari habis, nggak boleh praktek lagi sore. Karena masih zaman peralihan untea antara Belanda sama Indonesia, nggak boleh praktek. Tapi dimakan gaji habis 5 hari. Saya bilang, Tuhan, kau ngirim aku kok di tempat yang gersang gini sih Tuhan. 5 hari gaji habis. Tuhan berkata apa? Percaya enggak kalau aku miara kamu? Percaya sih percaya. Tapi betul dah? Tapi kenyataannya 5 hari habis. Kalau gitu tuh terus terang, tolong gitu. Enggak saudara. Saya bilang, Tuhan, caranya bagaimana? Kamu percaya enggak aku punya jalan? Percaya. Ya sudah. Ya sudah, saya jadi santai aja. Ya sudah, pokoknya aku 5 hari habis nggak makan, yang malu kamu. Nah, pokoknya peduli. Nah, ternyata saudara, baru di sana 2 minggu kan saya masih bawa bekal, jadi uangnya masih. Tuhan itu karena lihat saya percaya, diubah. Dokter gigi cuma 1. Nah, di sana ternyata Sakbiak itu dokter gigi cuma saya. Lah, restoran yang punya restoran paling besar itu dia kan butuh saya. Wong keluarganya dia banyak. Jadi dia baikin saya. Dokter, wah, dokter perlu apa? Oh, enggak perlu apa-apa. Oh, enggak bisa. Dokter sendirian toh. Istri anak belum datang. Loh, enggak usah masak, dokter. Saya kirimin saja tiap hari. Wah, pikir saya beneran. Nah, loh, itu orang bisa gitu digerakin Tuhan enggak? Hah? Kan enggak minta-minta atas saya toh. Bayangin, itu Tuhan. Ngerti tak? Lalu sehari-hari saya sudah tidak usah beli makanan. Jadi gaji saya habis, tapi makanan tetap jalan terus sampai tiap bulan. Karena apa? Karena dia memberi saya supaya kalau dia datang tidak usah daftar. Anak saya, dokter, anak saya. Oh ya, lah aku tinggal kasih makan. Nah, jadi saya tuh ngalami saudara. Makanya saya sekarang kalau suruh tidur di tempat Citraland, disuruh gak bayar, gak mau. Kenapa? Nah, terikat saudara. Ya toh, utang budi. Lah dikasih makan mau gak mau nulung. Tengah malam dipanggil kadang-kadang, dokter anak saya kok begini. Nah, gak datang ya sih kasih makan. Besok saya stop repot itu. Makanya saya sekarang bayar dewek. Mah, terikat. Pokoknya gantung sama Tuhan. Nah, harus bijaksana saudara. Tuhan pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan namanya jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak usah takut. Lalu setelah 3 bulan setia begitu, nggak punya duit, baru Tuhan ngomong, jalan-jalan.
Sore hari ngapain? Jalan-jalan, pergi ke toko-toko. Loh, itu Tuhan kalau ngomong itu caranya gitu. Nggak dikasih tahu supaya gini. Dah. Saudara itu sama saya hidup dalam iman itu. Firman datang, lakuin. Ya saya jalan-jalan. Mampir toko ini terus loh. Ngapain? Jangan ngerti. Ini aneh-aneh sih Tuhan gue ini. Setelah pulang Tuhan bilang, kamu sudah lihat, kamu tadi disilahkan duduk sama yang punya toko-toko enggak? Ya. Kamu lihat coba, kursinya apa? Waduh, kursinya itu jelek semuanya. Kayu kasaran, gak ada yang baik. Lihat ya kan? Ngerti maksudku? Ngerti aku barusan. Setelah lihat, oh maksudmu gitu. Bapakku di Jepara itu tukang mebel. Di sini tidak ada mebel. Oh ngerti aku maksudnya. Lalu saya tanya, kenapa di sini tidak ada alat rumah tangga? Kursi, meja tidak ada. Tidak bisa bawa ke sini Pak, karena tidak ada kapal. Kapal datangnya 1 bulan cuma sekali ngangkut beras. Tapi kapal angkatan laut tiap 2 minggu datang. Angkatan laut buat perang. Lalu Tuhan bilang, kowe kan dokter angkatan laut. Oh ngerti aku maksudnya. Cuma diomongin gitu. Kamu kan dokter angkatan laut. Oh ngerti aku maksudnya. Jadi saya bilang sama papa saya, Pak, kirim mebel 10 set. Kursi, meja makan, sembarang lemari. Kirim buat anakmu. Ya buat saya, memang saya tidak punya sih. Oh nggak ada mebel. Ya terus, ya bilang ke Surabaya. Datang di pelabuhan. Tuannya bilang, loh Pak dapat kiriman dari angkatan laut, gak diperiksa toh. So, tak bongkar setel dewek. Tak bawa di rumah tempat dudukin, saya dudukin, kan bagus ukiran. Terus habis itu saya panggil pengusaha, mampir ke rumah saya. Nggak jual, nggak jual. Cuma suruh mampir. Dia mampir duduk lagi. Wah kamu kok punya, ini bagus. Kamu kepengen. Pak, buat saya juga, saya beli. Waduh, saya ya nanti pakai apa? Nanti dokter minta lagi dong. Ini buat saya. Berapa saja saya beli? Saya bilang apa? Kamu berani beli 125.000 sesep kursi ini? Yuk, bayar gitu. Diangkut. Padahal saya dari rumah 25.000. Berarti ini berapa? 500%. Loh, mau karena tidak ada. Lalu saya pasang lagi, kan saya punya 10. Iya. Panggil yang lain, beli lagi. Panggil, kan bersaing. Akhirnya bupatinya tak panggil. Wah, punya beli lagi. Bupatinya juga beli, angkatan laut beli, angkatan udara beli. Nah, angkatan laut bilang ini dulu, Pak, ini angkutnya pakai kapal. Loh, kok bisa? Lah, aku kan doktermu. Oh, pinter ya, Pak. Lalu panglimanya ngasih disposisi. Barang dokter Cipto selalu harus diangkat. Dalam waktu 6 bulan saya kaya. Oh, ngerti tidak saudara? Jalan Tuhan, dulunya saya dikirim ke sana itu gersang. Tapi Alkitab berkata apa? Padang gurun. Air akan keluar dari batu-batu sekalipun. Caranya cara Tuhan bukan cara kamu. Ngerti saudara? Jadi jangan khawatir. Tapi satu perkara yang saudara harus perhatikan. Kapan kita bisa tidak khawatir? Kapan kita bisa tidak takut? Kapan kita selalu bisa mengatasi masalah? Kalau engkau penuh Roh Kudus. Sebab sejak Petrus dan murid-murid lain kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak pernah sembunyi-sembunyi. Mereka menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Mereka menyatakan dirinya sebagai murid Tuhan. Ditangkap sekalipun, Yakobus dipenggal kepalanya sekalipun, tidak takut. Ngerti, saudara? Nah, jadi
Kalau saudara dan saya itu ada ketakutan, kekhawatiran, berarti apa? Roh Kudus tidak menguasai kamu, tapi kamu berjalan pakai akalmu sendiri. Hati-hati. Sebab jalanmu bukan jalan Tuhan, rencanamu bukan rencana Tuhan. Bayangin saudara, kita kerap kali tidak ngerti, kepengen rencanakan yang baik, tapi belum tahu apa maksudnya Tuhan. Dia bilang gini, lah itu kan lama, berbulan-bulan di kamar rumah sakit, karena tulang patah, rusuk. Lah, kalau rusuk ini tidak bisa dijep. Kalau rusuk tidak bisa, tidak di rumah sakit saudara. Sebab kalau kamu gerak, dia tidak nyambung-nyambung. Jadi nunggu sampai nyambung lama. Nah, pada waktu dia di rumah sakit lama, ada dokter bilang, ada teman-teman bilang, ini sebetulnya cinta Tuhan loh, ini anak Tuhan, tapi kok malah jadinya kayak gini. Dia kepengen jadi apa? Penginjil di Afrika. Nah, lalu misionaris dari Afrika datang, dia bilang gini, anak muda, kamu kepengen ke Afrika jadi penginjil? Oh ya, ikut aku kalau sudah sembuh. Ya, kasih alamat, sembuh, berapa 1 tahun lebih sembuh, dia pergi ke Afrika. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke tempat suku yang paling terasing, yang belum kenal Yesus, dan aku mau ngikut. Loh, ada suku memakan manusia. Kamu berani ke sana? Berani. Berani sungguh saudara. Ya pergi. Nginjil sana sendiri. Nyanyi-nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Tangkap bener-bener saudara. Terus diikat kayak babi. Tangan kakinya digotong, dibawa ke kampung, mau digodok. Lalu dimasukin dalam kandang. Nah, selama masukin kandang, kalau orang Afrika itu biasanya punya kebiasaan gini. Binatang atau orang yang mau disembelih, mau dimakan, itu dikasih makan ubi-ubian yang membuat dagingnya jadi empuk. Loh, sebab saya pernah diajak makan di restoran di Jakarta. Dagingnya itu mahalnya luar biasa. Aku bilang, ini daging apa kok mahal banget ini? Sedikit kok, harganya kok 70.000. 5 atau 6 iris itu 70.000. Bilang, kok mahal amat? Oh, ini daging spesial. Daging apa? Ini daging babi yang dibesarkan tidak boleh gerak. Jadi babinya dipepet, tidak boleh gerak. Diminumin bir. Minumi bir. Kalau tidak percaya, di Jepang ini saudara, diminumi bir. Terus makannya pun tidak boleh sembarangan semua, supaya gendut. Dagingnya memang luar biasa. Lah daging kok bisa nyus empuk. Lalu ada alkohol sedikit serang. Ini itu mahal. Oh, pantesan lah. Hamba Tuhan ini juga digituin. Dikasih makan ketela rebus. Ya saudara tahu, gigi palsu dipakai makan lengket, blok, lengket. Ya tau gigi palsu kan makan, ditarik yang buka lah. Lalu setiap kali makan giginya dikeluarin loh. Ya dibersihin loh deh, tapi ya penjaganya lihat gini saudara. Tuh, ini gigi kok bisa dilepas. Saya tambah lagi. Apa? Wah, ini sih bukan orang, dewa ini. Nah, lalu dia ngomong sama kepala sukunya, raja-raja, itu bukan orang itu. Padahal sedang dimasain air sakwali. Nah, manasinya itu mesti 1 hari 1 malam. Bayangin gitu. Jadi di samping kandangnya itu ada wali mendidih bahwa dia nanti bakal masuk. Gitu. Tapi kan dia memang orang nekat toh. Anak muda ini luar biasa. Yohanes ya pernah digoreng tidak mati ya. Jadi dia bilang, nekat mati untung udah. Jadi dia bisa nikmati di dalam kerangkeng itu kan yang nikmati makan. Lalu ini rajanya datang. Raja, dia ini dewa ini raja. Kenapa? Dikit bisa dilepas kita sujud. Lah orang Afrika kan belum pernah kenal gigi palsu. Rajanya lihat, wah betul ini. Dia lalu giginya ditarik. Gak bisa. Kok gak bisa?
pakai jampi-jampi. Bisa. Lalu dia merasa kalah sama hamba Tuhan ini toh. Lepasin, gitu, dilepasin. Lalu diajak sama rajanya, kepala suku, pergi ke rumahnya. Ajari itu. Bagaimana ngelepas gigi? Dia bilang, kamu gak bakal bisa. Saya bisa. Kalau kamu mau percaya Yesus, luar biasa. Satu kampung bertobat. Hanya karena gigi palsu. Dia bertobat karena hamba Tuhan itu atau karena gigi palsu nih? Hah? Kamu cari jiwa satu susah, gigi palsu sekampung. Tuhan mau pakai gampang dah. Hah? Tapi saudara perhati, musibah yang dia alami, Tuhan sudah biarkan. Dia tahu bahwa dia nanti di Afrika. Dia setiap kali berdoa, Tuhan dengar doanya. Dan setiap kutuk, musibah apapun, Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Saudara tahu, dia diangkat jadi raja. Karena rajanya takut sama dia. Setiap kali makan, copot, tasuin lagi. Demonstrasi dia di depan rakyat. Bertobat, saudara. Makanya semua ini yang pakai gigi palsu, kamu kalau nyopot, nyikati, ingat ya, kamu harus bertobat. Kamu harus bersandar kepada Yesus, karena dia segalanya bagi kamu. Ngerti, saudara? Ingat, kalau engkau sudah pernah kepenuhan roh, itu tandanya, salah satu tanda adalah kamu berbahasa roh. Tapi bukan berarti, bukan berarti engkau penuh terus. Kalau engkau ada rasa takut, kekhawatiran, itu tandanya akalmu mulai kuat, rohmu mulai lemah. Hati-hati. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa penuh terus? Nah, ini yang penting. Ya toh? Demikian kok takut, khawatir, kamu datang baca firman, kamu ngomong sama jiwamu, kamu berdoa minta kepada Roh Kudus. Katakan, Tuhan, aku mulai takut, mulai khawatir. Akalku mulai menguasai. Tolong Tuhan. Nah, saudara dan saya hanya bisa penuh terus kalau saudara ada di dalam firman. Saudara dan saya bisa penuh terus kalau saudara dan saya menyadari adanya Roh Kudus di dalam diri kamu dan kamu berikan dia wewenang untuk berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Artinya begini, Tuhan Roh Kudus, silakan kamu berkarya, kuasai aku. Nah, kalau kamu mengizinkan Roh Kudus, itu berarti kuasanya masih di tempat kamu atau di tempat Roh Kudus? Kamu masih ngizinin itu. Jadi kalau kamu yang ngizinin itu kan berarti haknya masih di tempat kamu. Nah, ngerti. Jadi kalau kamu nggak mau, Roh Kudusnya nggak boleh. Nah, makanya ada yang ngomong gini, udah nggak usah ekstrim-ekstriman, sebab iman itu ekstrim. Percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan, ekstrim. Makanya saya doanya nggak gitu. Saya doanya nggak bilang gini, saya izinkan Tuhan kau menguasai saya. Nah, paksakan saya kehendakmu dalam hidup saya. Nah, kalau saya minta Tuhan maksa saya, kuasanya di tangan siapa? Tuhan, tak kamu lagi. Tapi dipaksa itu enak gak? Gak enak toh? Jadi kamu gak mau toh? Nah, ya itu. Takut toh? Dipaksa toh? Nah, rugi kamu. Jadi kalau kamu mau belajar dari perkara kecil, sakit apa saja, kepala pusing sekalipun, jangan langsung budek ke dokter. Doa dulu, dahulukan Tuhan. Tuhan, anakku sakit, kepalaku pusing, kenapa ya Tuhan? Aku pasti salah, tolong tujuin. Sebab fungsi Roh Kudus mengingatkan tentang dosa.
mengingatkan akan firman, dan rencananya dia luar biasa. Bukan berarti kamu tidak boleh ke dokter. Boleh, wong saya ya dokter. Boleh, kalau udah nanti dokternya nggak makan, nggak ada pasien. Lalu kalau tiap orang Kristen datang, dalam nama Yesus sembuh, sembuh tenan, nggak dapat duit. Ya dah, dokternya nggak boleh gitu. Biarpun dia orang Kristen, oh kamu sudah berdoa bahwa kamu harus ke dokter. Oh sudah, ya saya bayang bersama. Tuhan berikan aku hikmat, kasih obat apa ini? Suntik, bayar. Tapi tak suntik, bayar dalam nama Yesus, sembuh. Nah, saya dulu ya gitu, saya dokter gigi. Nah ya, dari gitu nggak dapat duit, harus cerdik juga. Wah, ada pasien perempuan, anak umur 17, anak persekutuan lagi. Saya mau cabut gigi gerak raham 3, miring. Saya foto, waduh persis di atas saraf. Ini kalau dicabut sarafnya putus. Berarti ini baal seumur hidup. Aku tidak berani nyabut, kamu ke sirop, ke ahli bedah gigi untuk dibedah supaya sarafnya tidak putus. Karena apa? Kalau ke dokter bedah kan mahal. Saudara, ini anak perempuan ini bilang apa? Om kan hamba Tuhan. Waduh, mateng aku. Waduh, saya ditantang, saudara. Om kan hamba Tuhan. Ya betul. Doa dong. Aku diajari. Doa apa? Saya bilang, wong saya ilmu pengetahuan tahu bahwa itu dia tak cabut bakal putus. Bagaimana supaya gak putus? Ya udah bisa, harusnya memang putus. Bisa nyambung lagi gak? Aduh, masa. Secara akal saya bilang tidak mungkin nyambung. Dok, kamu boleh tanya dokter gigi siapa saja. Kalau syaraf mandibuler putus, gak bisa nyambung. Mesti baal seumur hidup. Secara kedokteran gak bisa. Tapi Tuhan bisa kok. Begitu. Sebab saya kerap kali ngajar dia. Dalam Yesus tidak ada barang yang mustahil. Rasain lu. Lalu dia bilang, bisa nyambung gak? Nah, nanti dulu. Terus daripada bantah-bantahan sembayang. Tuhan, aku sembayang gini. Tuhan, ini minta ngotot, minta dicabut. Kan putus Tuhan. Bisa nyambung gak sih Tuhan? Tuhan ini jawab bilang, bisa. Aku bilang, bisa. Nah, aku ya cuma nurut toh. Masa bodoh. Lah kayak jahit saya wes tadi. Iya toh? Terus bisa. Tanya lagi, berapa lama? Wah, tadi enggak ngerti. Terus saya doa lagi, berapa lama doa? 3 bulan. 3 bulan. Lalu dia bilang, kalau cuma 3 bulan, cabut saja. Sebabnya di sana mahal, kurang ajar ya. Adik saya kan bayarnya murah. Orang dokter biasa. Nekat. Tapi beriman. Kalau kamu tidak beriman, tidak nyambung. Ya, aku beriman. Oke, tak cabut. Baal, putus sudah. Tak kasih obat, tidak nyambung. Baal terus. Sebulan baal, 2 bulan baal, 2 bulan setengah tetap baal. Jadi kalau makan tidak terasa. Lalu dia ke Jakarta, pergi dokter gigi teman saya. Sekarang di Australia orang. Dia bilang, dok, kalau gigi ini kok baal terus separuh. Oh, molarmu dicabut, putus. Ya. Oh, tidak bakal nyambung. Loh, gak bisa dok. Dokter Cipto bilang nyambung kok. Lalu dokter teman saya bilang ini, dokter Cipto itu begini. Udah, tidak pakai akal. Ilmu pengetahuan. Itu orang pakai iman katanya. Padahal orang Kristen loh. Teman saya ini Kristen. Kemarin baru saya suruh bikin gigi palsu di pakai istri saya di Australia. Karena saya pergi ke Australia sama istri saya. Gigi palsu ini istri saya putus. Dia bilang, bikinin. Ya tak bikinin di sini. Sehari selesai. Karena apa? Lalu istri saya itu nakal. Kalau makan saya bilang gigi palsunya masukin tas. Sebab kita itu sudah tua, lupa. Ditaruh pangku. Lah dia berdiri injak dewek. Rasain lo aku. Aku bilang kamu ini
Iya, wong piye to ya wis tuwa. Jadi ya wis, ya, saya enggak marah cuma ya wis saya wis gitu. Saya ngomong terus ini piye ya? Ya bikin sisi dong, nanti dulu. Artinya dokter sisi teman di sini, tak boleh bikin salah. Nah, ini saudara tahu 2 bulan kurang seminggu enggak nyambung. Kurang sehari datang ke rumah saya ke praktek. Dokter, Om, kok enggak nyambung? Loh, Tuhan bilang apa? 3 bulan. 3 bulannya kapan? Besok mateng kowe. Ini sorenya jam 7 itu datang ke praktek saya bilang, "Lo nyambung lo, Om." Loh, berkurang enggak? Udah, tebelnya tetap sama. Nah, pikir kita kan sedikit demi sedikit berkurang gitu toh. Nah, salah, itu bukan mujizat. Itu ilmu pengetahuan. Kalau Tuhan Tuhan 3 bulan kapan? Besok, besok selesai. Wah, saya bilang gitu tapi tetap deg-degan. Jangan kamu kira amin. Wah, gak bisa, deg-degan. Dia pulang saya sembahyang. Tuhan, 3 bulan ini sesuk loh ya. Ini tidak nyambung, praktekku bisa ditutup ini. Karena reklamenya jelek. Jawab Tuhan. Saudara tahu? Tunggu sampai Tuhan jawab. Karena firman Tuhan berkata apa? Di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melepaskan kamu dari hari pencobaan yang akan melanda isi dunia. Tekun cari Wahyu 3:10. Tuhan ngomong saudara. Nah, saya tanya, Tuhan, piye ini besok? Percaya saja. Kalau Tuhan bisa ngomong sama saya gitu, amin. Betul saudara, besok jam 7 pagi enggak ke praktek tapi ke rumah. Karena saya prakteknya sore tok. Cek. Saya sudah tahu, ini pasti anak itu. Namanya Lydia. Buka. Lip. Terus langsung dia ketemu enggak bilang gini, nyambung enggak? Haleluya. Saya tahu jawabannya pasti luar biasa. Nyambung saudara. Nyambung. Tapi 3 bulan pas. Tuhan itu selalu suka bikin apa? Deg-degan, ketegangan. Makanya ikut Tuhan itu ngeri-ngeri betul. Ngeri sebelum dapat hasil, sedep kalau sudah berhasil. Luar biasa. Saya bilang, nyambungin kapan? Nggak tahu. Bangun tidur hilang. Sekarang dia jadi istrinya penduta. Diwelang. Dia bilang, Tuhan luar biasa ya. Tidak percaya kalau tidak ngalami. Hidup kekristenan harus saudara alami sendiri. Tanpa mengalami, tidak bisa. Hari demi hari bersama dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai kamu. Maka kamu hidup dalam kuasa Dia. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.